Perkembangan paling baru soal bukti yang ditemukan polisi demi mengungkap kasus penembakan Brigadir Yosua kita bahas bersama dengan pakar digital forensik Abimanyu dan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Saya ke Pak Beni dulu. Selamat petang Pak Beni. Selamat petang. Pak Beni, baru saja diumumkan status sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Apakah itu artinya sudah cukup bukti yang diterima oleh polisi? Ya tentunya kalau tahapan penanganan kasus ketika sudah dinyatakan penyidikan, maka sudah dinyatakan bahwa bukti sudah cukup. Nah, tinggal nanti tindak lanjutnya adalah masalah penetapan tersangka. Kemudian juga nanti tentunya mungkin perkembangan apakah ada saksi-saksi yang akan diperiksa lagi, kemudian juga nanti apakah ada bukti-bukti yang juga akan diperiksa oleh lapor dan sebagainya. Tapi untuk sampai dengan keputusan menaikkan status ke penyidikan berarti bukti sudah dinyatakan cukup. Apakah termasuk pendalaman ini ketika sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan, termasuk juga dengan pendalaman alibi Irjen Verdi Sambo yang tidak ada di lokasi karena sedang tes PCR? Dalam konteks ini nanti ini kan ada 3 LP ya, ada 3 LP kebetulan saling berkaitan dalam hal tentunya TKP-nya, maka semua nanti akan menunggu hasil pemeriksaan CCTV yang sudah dikumpulkan dari berbagai titik. Disitulah nanti kemudian akan bisa menunjukkan rute pergerakan mobil, kemudian aktivitas apa yang sedang dilakukan, kemudian termasuk alibi. Nanti dilihat pada jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, posisinya ada di mana. Nah ini semua tentunya nanti akan menjadi bahan masukan dalam konteks ketika memeriksa para pihak yang berkaitan dengan kasus ini. Oke, salah satu bukti yang kuat yang juga sudah ditemukan polisi, Abah, adalah soal CCTV. Nah ini apakah CCTV benar-benar satu-satunya komponen yang bisa berdiri sendiri untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua? Tentunya masih banyak hal yang lain ya. Hasil olah TKP, proyektil, untuk nanti menunjukkan kaliber senjatanya, jenis senjatanya, kemudian juga berkaitan dengan DNA. Jadi semua nanti akan disatukan menjadi alat pembuktian nanti. Baik, oke. Saya sekarang bertanya ke Abah. Abah, CCTV salah satu yang ditemukan. Nah, apa yang dilihat dengan sudah didapatkan CCTV oleh polisi? Kalau ditanya kayak gitu, saya sendiri belum tahu. Cerita aja bahwa CCTV itu bercerita tentang apa. Dan kemudian juga belum ada yang berkonsultasi kepada saya. Saya juga belum tahu apakah saya nanti yang dijadikan saksi ahli di kepolisian. Biasanya kan memang beberapa kali ya saya jadi saksi ahlinya ya. Tapi kita bicaranya begini, kalau kita bicara CCTV, kemudian dengan adanya CCTV kasus ini ditingkatkan, saya kalau dari sisi sebagai saksi, selalu saya mempertanyakan dulu, CCTV ini nanti kita lihat ada 2 tujuan. CCTV ini adalah bisa menjadi sebagai pembongkar, ataupun justru umpamanya untuk menjadikan perangkat untuk penyangga. Oke? Ya, karena setiap CCTV itu isinya belum tentu benar. Kita bicara fakta aja, kita bicara faktanya sini. Jadi saat adanya CCTV, biasanya kalau orang biasa langsung mempercayai dan kemudian mengolah saja sama CCTV-nya. Kalau saksi yang kayak saya, justru saya akan menguji CCTV itu dulu. Ya, kebenaran CCTV tersebut, logika data yang tampil, lingkungan yang terciptakan dari gambarnya semua. Kenapa CCTV bisa dikatakan harus dianalisa terlebih dahulu? Karena kan CCTV ini sempat dinyatakan rusak, pasti mungkin banyak yang melihat, wah ini ada apa nih di CCTV yang sempat dinyatakan rusak akhirnya ditemukan, Abah?
Saya kan orang telematika. Orang telematika di situ kita tahu CCTV bisa bisa direkayasa kok, Oke. gitu kan ya. Nah dari situ ambient bisa dibentuk ya, umpamanya bentuk ruangan bisa dibentuk dari ruangan yang lain yang mirip, kemudian rekaman perekaman kan bisa saja. Nah CCTV itu mempunyai dua kunci, yaitu kronologi dan analogi. Kronologi akan menceritakan kejadiannya kapan, bagaimana dia melakukannya, daya dan lain sebagainya misalnya. Nah, analogi itu menyambung-nyambungkan logika antara satu CCTV dengan CCTV yang lainnya. Katanya ada beberapa kan, gitu. Dan kemudian dari analogi di sini kalau ada dapat CCTV, dapatnya harusnya nggak boleh sepotong. Ya, kalau biasanya saya pernah dulu membongkar kasus yang kayak gini misalnya, diberikannya sepotong, berarti saksi ahli diarahkan untuk berpendapat tertentu saja. Tetapi kalau memang benar ini CCTV yang benar, pengujiannya apa? Mintanya full. Kita harus mendapatkan CCTV-nya full. Dengan demikian, kita bisa melihat misalnya karena CCTV itu dipotong terakhir, dia dimatikan, berarti minimal data beberapa hari masih tersimpan di dalam di situ. Nah itu dilakukan pemeriksaan. Kalau mau jadi saksi yang benar, memeriksa itu. Tapi kalau enggak ya akhirnya kan jadi untuk mengarahkan kepada satu cerita saja. Terlepas dari bahwa ini ceritanya memang mau mengungkap ini benar ya. Tetapi kesaksian kan tidak boleh gegabah. Gitu. Oke, Pak Beni, ini kan CCTV-nya ditemukan kita tanpa mendahului pihak kepolisian. Kira-kira ini CCTV yang ditemukan di mana sih Pak? Apakah di dalam rumah, di sekitar rumah, atau justru di rumah tetangga atau di lingkungan sekitar? Ya, kalau untuk itu, biarlah nanti ahlinya yang menjelaskan, karena sekarang masih diperiksa di Puslap-4, kemudian juga nanti tim penyidik yang akan menjelaskan itu. Contoh, ini posisi CCTV di titik mana, di jalan apa. Nah ini semua nanti akan digelar, disampaikan secara jelas, sehingga kita tidak berspekulasi. Termasuk juga dengan spekulasi CCTV-nya ini yang ditemukan CCTV yang pernah dinyatakan rusak atau bukan? Nah, itu juga nanti akan dijelaskan. Rusaknya kapan, kemudian kondisinya bagaimana, adakah saksi yang menyatakan atau membuktikan bahwa betul itu rusak, rusaknya kapan. Ini semua akan didukung dengan bukti-bukti yang ada untuk nanti mengungkap kebenaran. Oke, dengan ketemunya CCTV, lalu kemudian katanya juga tidak ada di lokasi pada saat kejadian Irjen Verdi Sambo karena sedang tes PCR. Apakah itu kemudian bisa dirangkai dengan pernyataan dari keterangan saksi ditambah dengan CCTV? Mungkin saja CCTV yang ditemukan di lokasi PCR. Ya, jadi yang tentunya nanti keterangan saksi ini apakah match dengan CCTV pada jam waktu yang sama, keberadaannya di mana. Ini menyangkut alibi. Kemudian kedua, aktivitas apa yang dilakukan di situ. Ini semua akan dirunut sesuai dengan jam atau waktunya. Jadi dirunut CCTV ini dari jam sekian, kemudian berikutnya jam sekian, nanti CCTV titik lainnya menangkap momen itu ataupun momen berikutnya, ini nanti akan dirunut. Jadi saya tidak akan menyampaikan itu karena bukan kewenangan saya dan bukan kepakaran saya. Oke, sekarang saya ke Abah. Abah, yang dikatakan CCTV, misalkan katakanlah ini CCTV-nya yang ditemukan adalah CCTV yang rusak. Seberapa kuat atau seberapa tahan CCTV ini ketika rusak? Contohnya misalnya memorinya ini tetap bertahan lama atau mungkin bisa diunduh di file yang memang sudah bisa kemudian dilihat. Oke, kita lihat kalau istilah rusak itu macam-macam ya. Dari mulai sekedar rusak lensanya atau kalau rusak artinya bodinya ya, luarnya ya gitu ya, Pak ya. Atau rusaknya adalah benar-benar media penyimpanannya dalam arti hard disknya ya. Oke. Kalau hard disknya andai kata yang dibilang rusak, rusaknya hard disk itu belum tentu menghapus segalanya karena kerusakan bila di area yang tidak ada rekaman yang diharapkan di sini ya berarti rusaknya itu nggak ada masalah, masih bisa diperbaiki. Begitu pula masih datanya yang bagus masih bisa diambil, diselamatkan. Begitu pula kalau rusaknya hanya sekedar sirkuit, jadi tinggal pindahkan harddisknya ke DVR yang baru.
gitu. Nah kemudian kalau misalnya katanya rusaknya adalah lensa, yang lensa berarti kan alat perekamnya. Alat perekam itu tidak perlu menjadi pembuktian apa-apa apabila mau dia bilang benar ataupun tidak. Kalau sudah dari awal lensanya sudah rusak, sebetulnya tanpa diambil dulu, tanpa kejadian itu diambil CCTV-nya, ya sudah rusak saja gitu. Itu kalau Kalau gini, saya bilang kalau CCTV itu sudah diambil kemudian dibilang rusak, yang merusak siapa? Oke, pertanyaannya yang merusak siapa? Kalau tadi bodinya CCTV-nya rusak, kemudian diambil memory card-nya. Nah, seberapa kuat itu memory card? Katakanlah misalnya mungkin memory card-nya ada yang memisahkan dari badan, artinya dibuang begitu. Atau justru bagaimana yang dilihatnya, Bah? Gini, CCTV bukan nggak selalu memory card. Kalau umpamanya CCTV yang hanya berdiri sendiri, standalone, dia memang disimpan ke memory card. Tetapi kalau dia disentralkan kepada satu pusat, di mana untuk kasus ini semuanya bilang istilahnya decoder, padahal yang benar DVR, digital video recorder, bukan decoder ya. Jadi perangkat sentra untuk menyimpan semua rekaman-rekaman dari berbagai sisi perangkat kameranya. Itu pada satu sentral. Nah, kalau sini sekarang si DVR-nya yang dibilang itu adalah yang rusak, selesai sudah semuanya. Tetapi kalau hanya karena kameranya, ya nggak ada masalah, DVR-nya itu masih baik. Dan itu nggak dibilang hanya memory card, itu benar-benar perangkatnya adalah penyimpanannya hard disk. Dan itu untuk kemampuan menyimpannya saja, dia bisa menyimpan 1 minggu terakhir, tergantung resolusi yang tampil di masing-masing kamera waktu dalam perekamannya. Dan kemudian tergantung dari kapasitasnya. Okay. Jadi sebagai contoh kalau teknisnya misalnya dibilang maksudnya, kalau 1 terabyte yang umum, 1 tera yang umum sekarang dia pakai, bisa menyimpan sampai seminggu untuk 9 kamera secara bersamaan. Oke, berarti seharusnya tidak masalah ya, Pak Abah? Iya, kalau nggak dirusak. Oke, baik. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, mengenai PCR. Nah, apa sih yang ingin dilihat dari PCR ini begitu? Apakah ini kemudian mau dilihatnya ke arah mana nih dengan alibi PCR ini? Dan kemudian selain PCR, apalagi yang akan digali oleh Kompolnas? Ya, tidak hanya PCR ya yang berkembang. Berbagai macam informasi itu masuk. Nah, ini semua perlu klarifikasi, perlu bukti-bukti. Jadi kami tidak mau ya ikut-ikutan berspekulasi, tetapi biarlah penyidik yang sedang menangani ini melakukan langkah-langkah untuk memastikan. Jadi dari tim pengawas sendiri juga akan mendalami semua bukti-bukti yang ada, yang sudah dilakukan ketika proses ini masih di Polres Jakarta Selatan. Jadi marilah kita tunggu, nanti saatnya tentunya akan disampaikan ke publik secara transparan. Oke. Termasuk juga dengan misalnya siapa petugas PCR-nya, kapan, di mana, betulkah tesnya. Meskipun mungkin itu saja bisa tidak sesuai dengan fakta mungkin. Ya saya rasa langkah itu tentunya juga namanya informasi kan perlu dicek. Perlu dicek, oke. Kalau betul itu ada, pasti pihak terkait pasti akan diperiksa semuanya. Baik, Pak Beni bergeser sedikit. Kan keluarga juga meminta otopsi ulang. Polisi juga sudah diterima. Kapan sudah diterimakah? Kapan kira-kira otopsi akan dilakukan? Mengingat saat ini pihak keluarga juga sedang diperiksa di Polda Jambi. Ya, saat ini memang sedang dipersiapkan. Dari kemarin pada saat kita pertemuan di gelar awal sudah disampaikan bahwa tim sedang menghubungi pihak terkait untuk siapa saja yang nanti akan ikut dalam ekshumasi dan otopsi ulang di sana, pihak mana saja, tentunya kesepakatan waktu. Yang jelas pasti akan dilakukan sesegera mungkin supaya kondisi jenazah ini masih baik. Begitu. Dan tetap bisa diotopsi begitu ya, meskipun 7 hari lebih. Oke, sekarang saya ke Abah. Abah, berapa lama dibutuhkan untuk bisa membedah memori atau CCTV yang sudah ditemukan? Dan apakah ini juga sudah siap menjadi bukti nantinya? Tergantung dari kerusakan yang terjadi. Kalau misalnya kerusakannya adalah datanya itu scatter, baik sengaja maupun tidak disengaja, itu butuh waktu kita untuk merangkai, ya. Kemudian kalau ternyata nanti ada yang terputus, maka kita tinggal carinya itu parsial.
kita hubung-hubungkan saja, kita cari area-areanya yang masih bagus, gambar-gambar yang masih bagus, rekamnya seperti apa. Saya masukan biar Mbak Audrey dan masyarakat juga mengetahui gambarannya. Suatu CCTV itu dia bisa merekam benar-benar dari 0-24 jam. Tetapi melainkan dia menyimpan sebagai suatu file-file tertentu dalam satu rentang waktu. Misalnya dia per 10 menit kah, per setengah jam kah dia menyimpan. Jadi itu kesimpan semua jadi file-file yang banyak, tergantung mau yang mana yang kita tonton. Nah, dengan demikian kita bisa lihat kalau cuma 1-2 yang rusak dan kemudian kebetulan tidak ada hubungannya dengan kejadian, ya selamat aja gitu kan. Tetapi kalau pas itu pada saat kejadian, ini yang tanda tanya, kenapa pada saat kejadian malah rekaman tersebut yang rusak. Satu tambahan bahwa yang terjadi adalah pada saat itu diambil, itu kan diambil setelah mulai kasusnya ini mengemuka dan kemudian banyak saksi bahwa itu diambil. Tapi kejadiannya kan 3 hari sebelumnya katanya gitu kan. Tapi harusnya CCTV-nya aja. Rusaknya kan baru belakangan gitu. Baik, terima kasih Abah. Artinya CCTV kita tunggu karena polisi juga sudah berjanji akan mengungkap fakta di balik CCTV dan tingkat penyelidikan juga sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan dan kita tunggu juga olah TKP termasuk juga dengan alibi PCR. Terima kasih pakar digital forensik Abah Abimanyu dan juga Ketua Harian Kompolnas Pak Benny Mamoto. Sehat selalu.